Shalom, salam sejahtera bagi kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan yang baik, kuat, dan sehat atas pemeliharaan Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Dr. Yopindolu, dalam program Hidupi Firman, pujian dan doa setiap hari. Dan saya percaya biar program ini menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikannya, baik melalui live streaming Facebook setiap pagi jam 7 dan juga melalui channel YouTube saya. Dan saya percaya bahwa kalau kita mengharapkan Tuhan, kalau kita menghidupi kebenaran, kalau kita menghidupi pujian, penyembahan, kalau kita menghidupi setiap doa-doa kita, maka persoalan boleh datang, masalah boleh datang, ujian boleh datang, tantangan boleh datang. Tetapi yang kita tahu, Yesus Kristus Tuhan tetap sama dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, itu yang mantap. Jadi awali setiap hari dengan semangat yang tinggi. Jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan stres, jangan pusing, ya. Jangan mual-mual, jangan sakit perut terus. Ya. Tatap hari ini, sepanjang hari ini dengan senyuman dan berkata bersama dengan Tuhan yang beserta denganku, aku pasti menang, bahkan lebih daripada orang-orang menang. Haleluya. Nah, hari ini kita masih dalam pembacaan di kitab Kejadian. Saya baca kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-21. Jadi memang sengaja saya urut, saudaraku, supaya mulai dari Kejadian 1 nanti kita terus sampai kitab Wahyu, sampai Tuhan datang. Haleluya. Kejadian pasal 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Haleluya. Jadi waktu Tuhan ingin jadikan penolong bagi Adam, maka penolong itu harus diambil dari tulang rusuk Adam. Maka kemudian Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Barangkali hari-hari ini engkau susah tidur, dan engkau setiap hari konsumsi obat tidur. Supaya apa? Supaya engkau tidur nyenyak. Nah, barangkali obat itu sudah menjadi sesuatu yang kebiasaan. Bahkan kalau engkau tidak minum obat, engkau tidak bisa tidur. Nah, saya sarankan, kalau Adam saja Tuhan bisa buat dia tidur nyenyak untuk sebuah proyek di mana dia harus bedah Adam dari tulang rusuknya, maka marilah kita berdoa, minta Tuhan, Tuhan, seperti engkau buat Adam tidur nyenyak, aku mau engkau buat aku tidur nyenyak tanpa obat yang memberi tidur nyenyak. Haleluya. Saya percaya segala sesuatu bisa Allah lakukan. Itu sebabnya yang susah-susah tidur, mari berdoa minta Tuhan supaya bisa tidur enak. Haleluya. Model kayak saya ini bangun pagi setelah berdoa bersama dengan istri, anak-anak, lalu kemudian saya menyapa saudara karena tidur nyenyak. Haleluya. Nah, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Allah buat sesuatu gak sembarang-sembarang, saudaraku. Allah buat sesuatu itu terprogram. Allah buat sesuatu itu sudah dalam rencana. Jadi dia tidak buat asal jadi. Dia tidak buat sembarang-sembarang. Dia tidak buat asal sekedarnya saja. Dia ambil tulang daripada Adam. Dia tidak kasih ganti tulang lain gitu. Dia taruh daging. Haleluya. Dari mana dagingnya? Kita juga nggak tahu. Gimana cara operasinya? Saya pun bingung. Haleluya. Gimana waktu itu kan belum ada dokter bedah. Tapi lihat ini baik. Allah adalah dokter bedah di atas segala dokter bedah. Haleluya. Saya percaya dokter bedah bisa kehabisan cara dan akal untuk membedah sesuatu. Bahkan dia kadang gagal, ya, tapi Allah yang kemudian melakukan pembedahan untuk mengambil tulang rusuk daripada Adam, dibangunnya menjadi
manusia yang bernama Hawa adalah Allah ahli beda di atas segala ahli beda. Adam saja tidur nyenyak, gak sadar-sadar. Kalau dokter beda sekarang harus bius dulu. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Kau sadar dari bius masih ada luka, lalu kemudian kau kesakitan. Lihat ini baik, Tuhan tak perlu pakai obat bius. Kau sadar, kau aman-aman saja. Haleluya. Jadi mari kita harapkan Tuhan yang mampu mengerjakan sesuatu di luar akal dan pikiran kita. Dan saya percaya Dia Tuhan yang hebat dan dahsyat. Nah, ada 3 hal prinsip yang ingin saya bagikan lagi bagi saudara bertalian dengan ayat yang kita baca. Yang pertama, Allah sangat perhatian dan memperhitungkan kebahagiaan ciptaannya yang paling mulia. Wow, dengar ini baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kenapa kemudian Allah menjadikan manusia yang lain, Allah membuat penolong bagi Adam, karena ternyata Allah perhatian banget. Kita kadang kehilangan perhatian dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kita bahkan kadang begitu marah, begitu kecewa dengan orang-orang yang pernah kita pedulikan, pernah kita taruh perhatian kepada mereka. Bahkan kemudian dia kasarnya begini, dia jadi orang dari kita. Tetapi ketika kita sedang membutuhkannya, dia pergi tanpa tanya. Haleluya. Ada begitu banyak orang yang barangkali kita harapkan perhatiannya sebagai bentuk karena memang kita membutuhkan, mendesak, saudaraku. Padahal orang itu pernah kita tolong, pernah kita bantu, pernah kita buat yang maksimal kepadanya. Kita telepon aja, dia nggak angkat-angkat, teleponnya sibuk melulu ya. Bahkan ketika dia bisa terhubungi, dia bilang dia tidak bisa buat apa-apa. Allah kita Allah yang perhatian banget, haleluya. Bahkan perhatiannya lebih daripada orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tuanya, istri kepada suami, atau suami kepada istri. Luar biasa. Barangkali hari-hari ini engkau mengharapkan perhatian orang tertentu. Saya berdoa, harapkan perhatian Tuhan saja. Kalau Dia yang memberi perhatian, maka segalanya akan menjadi baik. Mengharapkan perhatian manusia, kadang sebentar dia lihat, kadang dia hilang lagi. Dia lihat lagi, dia hilang lagi. Bahkan tidak banyak di antara orang tua yang hari-hari ini sedang kehilangan perhatian anak-anaknya. Mereka pergi tinggalkan orang tuanya, dibiarkan sebatang kara. Bahkan orang tua kadang berada di tengah-tengah jalan, pinggir jalan, kolong jembatan, hanya untuk bisa mengais makanan dan bertahan hidup. Teganya kau anak-anak model kayak begitu. Tapi Tuhan tidak pernah tega dengan kita. Biarkan kita sendiri. Makanya Dia memperhatikan kita. Haleluya. Dan dalam perhatian Allah, Dia hanya ingin supaya kita ini bahagia gitu loh, saudaraku. Jadi Dia memperhitungkan kebahagiaan. Bagi Allah, bahagianya kita itu penting. Nah, saya berdoa, barangkali hari-hari ini di tengah COVID-19 yang sedang merajalela, potensi ekonomi yang mengalami resesi, sehingga engkau sudah kehilangan kebahagiaan. Dengar ini baik, Allah tidak pernah kehabisan cara dan kekurangan cara untuk menolong hidupmu. Dia perhitungkan kebahagiaanmu. Saya percaya, walaupun apa yang menjadi kesulitan tersendiri bagi kita untuk kita bisa lewati setiap proses dalam masa pandemi virus COVID-19 ini, dengar ini baik. Allah yang perhatian dengan kita adalah Allah yang perhitungkan kebahagiaanmu. Dia yang ciptakan hidup kita. Dia yang jadikan hidup kita adalah Allah yang bertanggung jawab memelihara. Bukan Alkitab berkata mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, yang mengasihinya. Haleluya. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah dapat memberi rasa nyaman walaupun umatnya sedang sendiri. Haleluya. Barangkali hari-hari ini usahamu sedang pilot, pekerjaanmu sedang mengalami masalah, bahkan usahamu sudah bangkrut, keadaan ekonomimu terpuruk. Dalam kesendirianmu engkau tidak lagi bisa berkata-kata, hanya air mata yang keluar.
Alkitab berkata bahkan dengan tanganmu sendiri engkau tidak bisa lagi menampung air matamu. Tetapi ingat ini baik. Allah menampung air matamu di kirbatnya. Bahkan ketika engkau sudah tidak berdaya lagi. Dan setiap bulu rambut yang jatuh dari kepalamu engkau sudah tidak tahu berapa banyak. Karena saking stres dan pusingnya urus hidupmu dan urus hidup dari usahamu, pekerjaanmu untuk bisa bertahan hidup. Dengarin baik. Allah mengerti berapa banyak bulu rambut yang rontok dari rambut kepalamu. Haleluya. Dia Allah yang memberi rasa nyaman walaupun umatnya dalam kesendirian. Allah bikin Adam tidur nyenyak, saudaraku, walaupun Adam sendiri ya. Allah mampu buat tidur nyenyak. Wow, haleluya. Saya percaya persoalan masalah tidak akan pernah merebut iman kita. Persoalan masalah tidak akan pernah menggoncang hidup kekristenan orang-orang yang menaruh harap dan sandar kepada Tuhan. Mari tidur nyenyak dalam berharap sama Tuhan. Haleluya. Ketika Adam bangun dari tidur nyenyak yang dibuat oleh Allah, penolong sudah datang. Haleluya. Penolong langsung ada. Saya berdoa supaya engkau minta kepada Bapa dalam keadaan yang terpuruk ini, supaya engkau bisa istirahat dengan nyenyak. Dan waktu engkau bangun pagi ada harapan. Karena ada pertolongan datang kepadamu. Alkitab berkata dengan jelas bagi kita. Semua itu diharapkan dan dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sementara Allah memberikan berkat bagi mereka walaupun dalam keadaan tertidur. Saya tidak sedang kemudian bilang begini. Tidur terus lalu kemudian engkau akan dapat berkat. Oh tidak. Itu kata lagunya Bang Surip tuh. Tidur lagi, bangun lagi. Tidur lagi, bangun lagi. Bukan, saudaraku. Tetapi dalam keadaan tertidur pun Allah mampu mempercayakan berkat. Dan saya percaya Allah tidak pernah kekurangan cara untuk mendatangkan berkat. Artinya begini, kalau tidur saja dia mampu bikin berkat. Apalagi engkau berusaha. Apalagi engkau mengerjakan sesuatu. Jadi kalau keadaan memang membuat engkau harus model kayak begini. Engkau meratapi hidup dan engkau mulai seolah-olah bingung, stres, khawatir. Engkau letih, engkau lesu. Alkitab berkata, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, Allah dapat menjaga rasa tenang umatnya dalam perlakuan apapun. Waktu kemudian rusuk Adam diambil, Allah begitu menjaga ketenangan daripada Adam. Sehingga Adam mengalami ketenangan dalam tidur nyenyaknya. Ketika Allah mulai memperlakukan sesuatu yang barangkali menurut pandangan kita memberi rasa sakit. Dengar ini baik. Orang operasi gila. Ya. Itu sakitnya bukan main. Walaupun dibius, gak rasa sakit waktu bius. Nah waktu selesai bius sudah hilang. Kau rasa sakit. Tapi ini tidak. Allah beri ketenangan kepada Adam. Adam gak rasa apa-apa. Bahkan kita bilang memang Allah bikin dia tidur nyenyak. Waktu tulangnya diambil, dibalut dengan daging. Adam bangun, tetap tenang. Walaupun Allah sedang membuat perlakuan di mana mungkin bagi banyak orang sekarang nih, kalau untuk buat ambil tulang rusuk itu sakitnya bukan main. Apa yang saya ingin sampaikan di sini? Dalam keadaan apapun, bersama dengan perlakuan Allah atas hidup kita, katakanlah bahwa itu proses. Katakanlah bahwa itu sesuatu yang ujian demikian. Ketika Allah ada dalam campur tangannya di sana, engkau tidak perlu cemas. Engkau tidak perlu takut. Alkitab bilang begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, jadilah tenang. Supaya engkau bisa berdoa. Haleluya. Coba kalau Adam bangun. Lalu dia tahu ada bagian yang sakit. Bisa sakit kepala dia. Tapi lihat ini baik.
Waktu Adam bangun dari tidur nyenyaknya, dia jumpai penolong dalam hidupnya yang dibangun oleh Allah sendiri. Dan dia tidak rasa sakit. Apapun perlakuan Allah atas hidupmu, memang kadang sepertinya mendatangkan rasa sakit. Tetapi justru mendatangkan berkat bagi saudara. Karena tidak ada yang Allah kerjakan lalu tanpa maksud dan tujuan. Doa saya bagi saudara, supaya pagi ini dan sepanjang hari berjalan ini, saudara mengalami tangan Tuhan yang ajaib, yang mengerjakan pertolongan, mujizat bagi hidup kita. Alami perhatian Allah yang memberi perhitungan khusus tentang kebahagiaanmu. Alami bagaimana Allah memberi rasa nyaman kepada engkau. Walaupun engkau dalam keadaan kesendirian, engkau bisa tidur nyenyak. Haleluya. Minta dia yang mengerjakannya. Dan alami penjagaan Allah ketika dia memberi rasa tenang. Walaupun engkau sedang diperlakukan seperti Adam yang sedang diambil tulang rusuknya, tetapi semuanya akan tenang. Badai pasti berlalu. Satu pujian bagi saudara. Biar jadi berkat. Jadi setiap hari saya runut dari kitab Kejadian dulu, nanti kita masuk ke kitab yang lain. Lagu ini saya ciptakan sendiri di tengah COVID-19 ini, saudaraku. Dan saya rindu supaya ini menjadi berkat bagi saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yes. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Amin. Takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab kau besertaku. Saya tahu bahaya sedang ada di mata kita. Bahaya itu mungkin COVID-19 kah? Atau kesulitan ekonomi yang sedang engkau hadapi. Dengar ini baik. Hari ini engkau dalam perhatian Allah. Kita orang-orang mulia yang sedang terus diperhitungkan oleh Tuhan. Kita diberi rasa nyaman. Walaupun engkau seolah-olah ditinggalkan banyak orang. Bahkan sendiri, karena siapa mau tolong siapa lagi. Bahkan ketenangan selalu ada beserta dengan engkau. Walaupun keadaan sedang diterpa dengan gelombang badai itu. Haleluya. Dia tuntun kita, dia bawa kita ke padang rumput yang hijau. Melewati lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Artinya apa? Engkau pasti akan cukup makan. Engkau tidak akan pernah mengalami paceklik kehidupan yang kemudian membuat engkau harus pergi mengais makanan di kotak sampah hanya untuk bertahan makan. Rasanya Allah tidak tega melakukan itu bagi kita. Jadikan Tuhan harapan satu-satunya bagi engkau. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Yes, amin. Takkan kekurangan aku. Amin.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tak akan takut bahaya, sebab Kau besertaku. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini dan sepanjang hari ini, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan, supaya umat-umat yang ada dalam gereja, pengembalaan setiap hamba-hamba Tuhan dikuatkan dan diteguhkan. Hamba percaya rumah-rumah tangga Kristen akan diberkati, rumah-rumah tangga Kristen terpelihara, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menyertai orang tua, keluarga kami di seluruh pelosok negeri, bahkan di bangsa-bangsa terpelihara. Dengan COVID-19 ini kami tidak bisa bepergian satu dengan yang lain, tetapi doa kami pencegahan, perlindungan-Mu atas mereka. Doa kami biar kiranya tidak ada kematian lagi di bangsa ini. Doa kami supaya Indonesia dipulihkan. Doa kami supaya bangsa-bangsa dipulihkan dari COVID-19 dan retensi resesi ekonomi. Doa kami buat presiden, wakil presiden, para menteri, dan seluruh stakeholder dari pemerintah. Engkau menolong dan memakai mereka baik di pusat sampai ke tingkat daerah, supaya mereka bekerja dengan maksimal untuk menyelesaikan apa yang harus mereka kerjakan bertalian dengan pandemi yang sedang berjalan ini. Dan setiap kami, jemaat Tuhan, Gereja Betel Indonesia WC, Jemaat Gregoreo, para mitra, dan seluruh jemaatnya, para pastor, tim pastoral diberkati Tuhan. Para gembala-gembala di gereja lokal masing-masing diberkati. Doa hamba-Mu buat rekan, sahabat, orang tua, dan sesepuh yang barangkali ikut menyaksikan program Hidupi Firman, pujian dan doa setiap hari melalui live stream Facebook dan channel YouTube dari hamba-Mu. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Doa saya, doa hamba-Mu, supaya setelah COVID-19 ini selesai, kami bisa bertatap muka, kami bisa bercengkrama bersama, karena pemeliharaan Tuhan, ya dan amin atas kami. Doa hamba-Mu di sepanjang hari berjalan, penyertaan perlindungan Tuhan menyertai kami. Berkat yang sama atas rekan-rekan Muslim yang sahabat di Facebook yang sedang berpuasa dalam bulan berjalan di bulan suci ini. Tuhan beri mereka kedamaian dalam menjalankan doa dan puasa mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami dan kami bersyukur biar Indonesia diberkati dan dipulihkan, bangsa-bangsa diberkati dan dipulihkan. Tuhan Yesus Kristus
Kristus dimuliakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Jadi dari tempat ini saya berdoa dan saya percaya kita akan ketemu lagi. Haleluya. Doa saya waktu pandemi selesai kita masih bisa ngobrol satu dengan yang lain. Kita ngopi-ngopi bareng ya. Kita masih bisa baku telepon. Aduh, ini satu hal yang luar biasa. Doa saya sampai besok jam 7 ya kurang lebih